Di antara ribuan pulau, ratusan etnis, dan puluhan bahasa daerah yang terbentang di pelosok Nusantara. Ada satu jalinan yang menjahit keberagaman ini menjadi satu kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah bahasa lahir, bertransformasi, dan menjadi ruh persatuan serta tonggak kebangsaan kita. Jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, bahasa Melayu telah digunakan di berbagai wilayah Nusantara. Bahasa ini menjadi salah satu bahasa perhubungan yang memungkinkan masyarakat dari latar belakang berbeda untuk berkomunikasi. Dalam perdagangan, perjalanan antar pulau, hingga hubungan antar masyarakat, bahasa Melayu perlahan menjadi bahasa yang dikenal dan digunakan secara luas. Dari sinilah perjalanan bahasa Indonesia bermula. Setelah perkembangan bersama masyarakat dan pergerakan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia juga mengalami berbagai perubahan dalam penggunaannya. Sistem ejaannya terus disempurnakan mengikuti perkembangan zaman, mulai dari ejaan Van Ophuth Zand pada tahun 1901, kemudian ejaan Sowandi atau ejaan Republik pada tahun 1947, ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972, PUEBI pada tahun 2015, hingga EYD edisi kelima yang digunakan saat ini. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa bahasa bukan sesuatu yang berhenti pada satu masa. Ia terus berkembang mengikuti masyarakat yang menggunakannya. Di tengah perjuangan menuju cita-cita kemerdekaan, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Batavia. Mereka datang dengan latar belakang yang berbeda daerah, berbeda suku, dan berbeda bahasa. Namun dalam perbedaan itu, mereka memilih satu hal untuk dipersatukan. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat untuk berkomunikasi. Ia menjadi bagian dari cita-cita untuk membangun sebuah bangsa yang dapat berdiri bersama di tengah keberagaman yang dimilikinya. Bahasa Indonesia kemudian tumbuh sebagai simbol persatuan sekaligus menjadi bagian dari perjalanan menuju Indonesia yang merdeka. Selamat malam, saya dengan Ibu Mindiarti, Ketua RT 018. Sangat penting karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu dari suku adat yang berbeda yang ada di Indonesia. Bila mengobrol dengan suku bahasa yang berbeda dan menggunakan bahasa Indonesia agar tidak timbul kesalahpahaman. Menurut saya sudah sangat jelas dan membantu. Mungkin kalau berbicara dengan sesama teman seumurannya tidak bermasalah, tetapi kalau berbicara dengan orang tua harus dengan pakai bahasa Indonesia yang jelas dan benar dan mudah dimengerti. Jadi untuk anak muda zaman sekarang, biasakanlah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, perjalanan itu tidak berhenti pada Sumpah Pemuda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dan tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan.
Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia hadir dalam berbagai ruang kehidupan. Di sekolah dan perguruan tinggi, bahasa Indonesia digunakan dalam proses pendidikan. Di pemerintahan, bahasa ini digunakan dalam administrasi dan dokumen resmi. Sedangkan, dalam bidang hukum, bahasa Indonesia digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai proses resmi kenegaraan. Dengan begitu, bahasa Indonesia memiliki dua peran yang saling melengkapi. Ia menjadi bahasa yang menyatukan masyarakat, sekaligus bahasa yang digunakan dalam kehidupan bernegara. Hari ini, bahasa Indonesia hidup di tengah dunia yang terus berubah. Perkembangan teknologi dan media digital membuat cara kita berkomunikasi menjadi semakin beragam. Bahasa gaul, singkatan, istilah asing, hingga perpaduan berbagai bahasa dapat dengan mudah kita temukan dalam percakapan sehari-hari dan media sosial. Perubahan seperti ini menunjukkan bahwa bahasa selalu bergerak mengikuti zamannya. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan. Di satu sisi, kita perlu mengikuti perubahan. Di sisi lain, kita tetap perlu memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks. Dan disinilah generasi muda memiliki peran. Bahasa Indonesia tidak hanya dijadikan melalui buku atau ruang kelas. Bahasa ini juga hidup melalui film, musik, media sosial, konten digital, karya kreatif, hingga berbagai tulisan yang kita hasilkan setiap hari. Karena itu, menjaga bahasa Indonesia bukan berarti menolak perubahan. Justru, bagaimana bahasa Indonesia dapat terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya, menjadi tanggung jawab kita bersama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Berawal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perhubungan, kemudian menjadi bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda, hingga akhirnya menjadi bahasa negara setelah Indonesia merdeka. Perjalanan itu masih berlangsung sampai hari ini, sebab bahasa bukan hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan. Di dalamnya ada sejarah, identitas, dan keberagaman yang membentuk kita sebagai bangsa. Bahasa Indonesia mempertemukan perbedaan yang kita miliki, tanpa harus menghapus dari mana kita berasal. Dan selama kita terus menggunakannya, merawatnya, dan mengembangkannya, bahasa Indonesia akan terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini.